Selamat malam Mitra Buddha Subhasita. Senang sekali pada hari ini, tepatnya di hari Sabtu 10 Februari 2023, kita bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Iya, baik Dr. Heru, kita tidak lupa pada kesempatan malam ini mengucapkan selamat hari Tahun Imlek tahun ya. baru. Ya, tahun baru Imlek 2575 ya untuk tahun 2024 ini. Semoga seluruh mitra Buddha Subhasita yang ada di seluruh dunia yang menyaksikan program ini maupun tidak senantiasa bahagia, sehat dan penuh berkah. Sadu, Satu, sadu, satu, sadu. satu. Baik, nah Dr. Heru, beberapa minggu lalu kan Anda berbincang dengan ahli apa Feng Shui, Patse Hmm, dan apa itu ya ilmu ketionghoaan. Tahun mm-mm. ini dikatakan sebagai tahun naga kayu, betul ya? Betul. Ya, dijelaskan oleh Betul Master sekali. Xiang I pada waktu itu ya. Iya, Iya, betul. malam ini kita mau telusuri lebih lanjut nih. Bagaimana pandangan ya kan tentang itu juga dari perspektif agama Buddha, begitu ya. Nah, Betul sekali. sudah kita undang seorang narasumber. Beliau tinggal di Bandung alias Bandung Gendong ya. ya. Bandung. Beliau seorang biksu yang sangat terkenal berwarawiri belakangan ini ke berbagai tempat ya untuk menyebarkan dharma yang indah pada awal, tengah, dan akhirnya ini. Kita langsung saja bertemu dengan Kepala Wihara Dharma Sagara Bandung. Beliau adalah Yang Mulia Sakya Sugata, yang lebih umum mengenalnya dengan apa, Dr. Heru? Dengan suhu Neng Siu ya. Iya. Selamat malam, suhu Omitofo. Selamat malam semuanya pemirsa Buddha Subhasita. Bertemu lagi. Sudah lama Omitofo, banget. suhu, iya. Iya, kita lihat suhu makin segar bugar ya, Dokter Heru ya. Anda lihat begitu juga kan ya? Betul, Ini betul. luar Cerah. biasa ya. Cerah Nah, ini luar kalau biasa. Oke. kalau lampu lampu bohlam ini baru diganti nih, jadi cahayanya terang. Iya, 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 iya. Suhu, ada yang bilang bervegetarian itu ada gizi yang tidak tercukupi. Padahal kalau kami Nah, lihat dari suhu ini kan segar bugar. Berarti pernyataan itu keliru ya suhu ya? Ya betul. Kalau ada vitamin B12 itu Nah, biasanya adanya di daging ya. nah. Nah, kalau beta karotin juga adanya di apel. Kalau apel kita masih dapat. Tapi Hmm, B12 kita sulit mendapatkannya. Dia bilang lagi di omega 3. Tapi hmm. sekarang kita bisa dapatinnya di spirulina dan Ah, juga chia seed. Untuk iya. biasanya. omeganya kita dapat dari chia seed atau Hmm, flaxseed dan hmm. untuk spirulina kita bisa dapetin B12 dan yang lain kompleks. Ya. Artinya Hmm. Jadi suhu no problem. terlengkapi ya, terlengkapi ya. Ah iya, banyak yang dana jadi di kamar obat semua udah kayak pesakitan. Iya, Aduh, betul. suhu Jadi, ini ngomong-ngomong vitamin ini jadi menarik ya. Kalau misalkan kayak suhu kan memang vegetarian kan. Kalau seperti hmm, kalau kita tidak makan ikan yang omega 3, kalau kita makan vitamin omega itu diizinkan nggak kalau untuk vegetarian? Ya itu tetap aja minyak ikan. Jadinya kita Hmm. mencari penggantinya, substitusi. Oh, berarti Sebetulnya tidak kalau boleh juga sampai ya. kayak cancer, Hmm. dia harus minum minum apa namanya? Kalau yang kena cancer kurang albumin ya, dia hmm, harus minum Albumin. ikan gabus ya. Nah, Hmm. diizinkan Ikan atau gabus. tidak gitu. Sebenarnya hmm, tidak, tetapi ada beberapa yang memang dia harus diasupan albumin, jadi dia minumnya kapsul albumin. Ya, hmm. kapsul. Tidak minum benar-benar ikan, makan ikannya atau apanya. Tetapi kita sih sebisa mungkin tetap melatih untuk vegetarian. Untuk Iya, iya, menghindari iya, ya, so ya. iya, Oke. iya. Iya. Menarik sekali ya. Jadi kalau ada mengatakan tidak tercukupi, ternyata banyak penggantinya ya. Mungkin semakin maju teknologi, semoga hal-hal demikian bisa diekstrak ya suhu ya, diekstrak secara Iya, baik sebenarnya begitu kalau ya. dari spirulina sendiri kan itu minuman astronot, makanan astronot juga. Jadi Hmm, kebutuhan kita sebenarnya sudah cukup dari spirulina. Iya. Jadinya oke. sebetulnya kita untuk kebutuhan vitamin atau gizi udah cukup. Cuma kan namanya manusia nggak makan tetap aja cuma nyemil gitu kan. Belum makan Hmm, nasi, tapi baru makan Indomie, baru makan roti gitu. hmm, Itu hmm, baru hmm. makan nasi, belum makan ya. Betul, betul, betul. Iya, Baru makan sepertinya menarik nanti. sayur.
Betul, kita mesti minta ini, mohon waktu suhu lagi khusus bahas soal vegetarian ya. Hal-hal Ya. demikian tuh penting juga kan. Belum belum termasuk jenis-jenisnya ya suhu ya. Jenis Iya. vegetarian katanya ada beberapa ya kan ya. Nah, secara singkat saja suhu. Seorang vegetarian itu disebut vegan bukan? Vegan itu dia betul-betul tidak makan telur terus sama dairy ya. Dairy termasuk susu dan turunannya termasuk keju. Oh, itu Vegetarian vegan. aja, iya dia telur yang bukan telur ayam kampung, tapi telur yang Hmm, ayam petelur yang memang udah nggak ada zigot atau embrionya ya. Karena ayam oke. itu setiap bulan itu atau bukan setiap bulan, nggak tahu setiap berapa hari itu dia harus keluarin kayak menstruasinya itu berupa telur. Hmm. Oke, Jadi menarik harus Bear. keluar. Ya, biar Heeh. ini menjadi ekstra saja ya, ekstra saja nanti kita akan bincang khusus. Karena di hari Imlek ini kita akan berbagi keceriaan, kita akan membahas sebuah tema tentang naga, mitos atau real atau nyata begitu ya. Oke, Dokter Heru, kita ingatkan kepada penonton kita, silakan. Ya, baik sahabat Budas Basita, dimanapun Anda berada, ini mohon maaf malam hari ini kita tidak membuka pertanyaan langsung kepada Suhu Nongsiu ya, karena acara ini memang sudah kita rekam beberapa saat sebelumnya. Ya, jadi silakan mohon kami berdua, saya dan Dr. Po yang mewakili Anda untuk bertanya kepada Suhu Nongsiu. Demikian, Dr. Po. Iya, baik kita simak bersama ya, naga, mitos atau real. Ya, Suhu Nengsiu, kami silakan Suhu. Ya, pada semuanya ya pendengar Buddha Spasita dimanapun berada, selamat tahun baru Imlek ya. Kita masuki tahun, udah masuk nih di tahun 2024 ya. Dan kita akan masuki tahun baru yaitu tahun naga. Ya, kita 1 bulan lebih sudah menjalani tahun internasional sebagai tahun 2024 dan kita baru mau memasuki ya 10 Februari ini, bahkan Anda sudah pakai baju baru, sudah menyambutnya dengan berbagai macam aktivitas kegiatan, dan yang jelas semua kelenteng di malam Imlek penuh, semua wihara juga penuh. Ada wihara yang menyajikan pertobatan akhir tahun, ada wihara yang justru juga sengaja membuka kesempatan buat anak bawa orang tuanya, sehingga di awal tahun bisa sujud dan namaskara pada orang tuanya. Ada yang sudah memulai untuk pertukaran angpao, yaitu berbagi rezeki pada sesama, terus berbagi wisit ya buat anak, cucu, dan segala macam. Sehingga di awal tahun ini kita diharapkan penuh berkah. Dan kebetulan akhir tahun dari kelinci menimbulkan banyak bencana. Seperti kita tahu berapa waktu ini, dan kedepannya terjadi gempa yang sangat besar. Terus kemudian ada tsunami di Jepang, ada kapal tabrakan, terbakar, ada kereta juga ya tabrakan, terus juga banyak bencana banjir di mana-mana. Dan ini semuanya kita amati setiap awal tahun pergantian tahun selalu ada musibah, ada banjir. Ya memang musibah dan bencana alam selalu ada kapan aja. Karena Sang Buddha katakan dalam Pataran Cicing atau 8 Sutra The Great Bodhisattva itu dikatakan bahwa bumi ini adalah dia ringkih, tidak tidak tenang, juga tidak stabil. Dia selalu mengalami siklusnya, mengalami perputaran, pergerakan, dan pergeseran, sehingga tidak ada yang luput dari hukum ketidakkekalan. Nah, untuk itu apa yang harus kita lakukan? Kita lakukan adalah mempersiapkan diri kita bahwa seperti hidup ini satu hari demi satu hari berlalu, dan ibaratnya kepala kita ini sedang terbakar, bagaimana untuk bersiap memadamkan, karena kematian itu sama seperti proses ikan keluar dari kolamnya, keluar dari air, sehingga gelepar-gelepar itu rasanya sangat sakit sekali, dan waktu itu sangat singkat sekali, sehingga kita harus merenungkan bahwa ketidakkekalan itu akan berlaku secara pasti kepada siapapun di dunia ini. Nah, permasalahannya setiap akhir tahun pasti akan ada tutup tahun, akan banyak yang meninggal, apalagi sekarang ini terjadi perang di mana-mana, konsentrasi pada perang, belum lagi anak-anak indigo atau beberapa mereka memiliki kemampuan spiritual mengatakan tahun depan skala pemilu, lalu kemudian
banyak bencana, banyak merah lah yang mereka katakan banyak merah. Merah ini bisa diartikan buat orang Tionghoa adalah Imlek penuh dengan suasana merah, keberuntungan dan warna-warna yang terang menakuti Nian ya. Nian itu kan makhluk yang sangat ditakuti masyarakat Tionghoa zaman dulu yang katanya bisa makan orang, bisa membuat musibah, bencana. Nah, sehingga merah buat orang Tionghoa adalah warna keberuntungan, warna keberanian, warna kemenangan. Sedangkan kalau mereka melihatnya merahnya itu adalah merah darah, berarti terjadi banyak bencana atau banyak peperangan. Nah, kita katakan dalam semua khotbah-khotbah Buddha bahwa semua ajaran Buddha itu mengharapkan kedamaian, ketenangan, kemakmuran, dan juga menghindari dari segala macam bentuk peperangan dan kebencian serta yang bisa menyakiti makhluk lain. Nah, sehingga buat pemimpin-pemimpin yang memiliki kualitas pemimpin, tentunya paling dihindari nomor satu adalah kekerasan, kebencian, dan peperangan yang menyebabkan banyak korban. Nah, sedangkan alam sendiri ketika dia bergolak, dia tidak ada yang bisa menentang, tidak ada yang bisa mencegah, dan tidak ada makhluk adikodatri apapun yang menghentikan itu semua. Karena sudah waktunya dia bergerak, semua juga akan bergerak. Bukannya ini adalah satu proses yang bisa kita prediksi, tetapi ini adalah proses yang pasti ketika kehancuran sudah mulai terjadi dan ketidakseimbangan sudah mulai terjadi dalam alam kita sendiri. Jadi sesungguhnya manusia adalah penjaga alam dan manusia juga yang menghancurkan alam, sehingga ketika alam terjadi ketidakseimbangan, 4 unsur tidak seimbang, maka akan terjadi reaksi yang akan menyebabkan kita sendiri yang menderita. Nah, tahun naga sendiri kalau kita bilang rentetan Gunung Merapi mulai meletus. Ya, dulu pernah juga meletus Gunung Merapi yang pertama dan kemudian diikuti sampai ke Gunung Sinabung. Nah, ini kita lihat rangkaian Gunung Merapi atau rangkaian garisnya memang seperti naga dan kepala naga. Nah, ketika ada orang kepercayaan dari kejawen atau kepercayaan agama zaman dulu mengatakan ada janji yang akan dimunculkan dan tanda-tandanya adalah Gunung Merapi akan meletus ke arah barat daya, lalu kemudian diikuti dengan gunung-gunung lain dan ditandai dengan munculnya pemimpin-pemimpin yang sebut kuda hitam lah atau apalah ya yang memikirkan kepentingan orang banyak. Maka dari sini kita bisa melihat bahwa agama Buddha memandang ini adalah sebagai satu siklus saja yang menyebabkan kita harus selalu menyambut dengan penuh kebijaksanaan. Ketika Shio Naga muncul sebagai tahun di tahun naga, dan untungnya kita naga tahun ini adalah naga kayu. Ya, naga kayu bisa diibaratkan seperti berhubungan dengan bumi, ya, berhubungan dengan pohon, berhubungan juga dengan sesuatu yang tidak menakutkan. Tetapi kayu adalah bahan bakar api, ya, jadi tetap harus berhati-hati. Ketika kita masuk dalam naga kayu, nah sebetulnya kita harus kembali ke bumi, kembali melihat ekosistem, kembali kita ramah pada lingkungan. Nah, tetapi naga kayu ini juga bisa menyebabkan api dan bisa menyebabkan air bereaksi. Karena Dewa Naga biasanya mengatur tentang hujan, mengatur tentang banjir, juga mengatur tentang adanya luapan-luapan dari bumi ini kan 70%-nya air. Jadi ketika dia berriak atau bergelora, maka kita sudah tahu bencana apa yang akan kita dapati. Nah, dalam 12 tahun mata rantai orang Tionghoa itu dihubungkan dengan karakter 12 binatang. Dan kenapa naga termasuk nomor 5? Kenapa dia bukan nomor 1? Karena naga itu kan paling dekat dengan istana langit. Waktu Ge Hong Xiang Te atau I Huang Tati atau kita bilang Dewa Indra memanggil binatang sebagai simbol ya. Pada saat itu untuk hadir, naga datangnya nomor 5. Kenapa? Karena pada saat itu dia lihat di bumi terjadi kekeringan, terjadi bencana. Maka naga tidak rela untuk duluan masuk ke istana Ikhwan Tati, tetapi lebih memilih untuk menyelamatkan terlebih dahulu masyarakat yang sedang kena kekeringan. Ketika dia sedang berjalan lagi, dilihat banyak
masalah karena hujan yang tidak berhenti. Maka naga juga mengontrol dan mengendalikan tingkat curah hujan di daerah tertentu. Ketika jalan lagi, dia lihat kelinci yang sedang memang mau mengikuti pertandingan dari Raja Dewa Indra ini juga sempat terhalang oleh banyak masalah, terkepung oleh kayu-kayu dan segala macam. Dan akhirnya Raja Naga membantu untuk menerbangkan kelinci gitu ya, sehingga kelinci bisa tiba lebih dahulu. Nah, entah ini adalah mitos atau fakta, yang jelas cerita-cerita ini memiliki makna di baliknya, baik makna filosofi atau makna tersendiri ya tentang karakter-karakter daripada tiap tahun dari astronomi maupun karakter manusia yang dilahirkan di tahun ini. Kenapa? Orang Tiongkok ini jago sekali dalam ilmu perbintangan, jago sekali dalam ilmu hitung-menghitung dan ilmu pasti. Juga ilmu meramal tubuh, meramal wajah, terus ilmu melihat pace ya kita lihat atau humanologi gitu ya. Jadi bagian-bagian unsur-unsur manusia dari jam lahir, tanggal lahir, tahun lahir, dan juga berat tulang, terus juga posisi dia lahir itu di bulan apa, apakah di atas kepala raja, di pundak raja, di tangan, di lengan, di kaki. Dan itu akan menyebabkan seorang itu terlahir sesuai dengan hitungan. Bahasa kalau di Buddhis sih ya sesuai dengan karmanya, tetapi kalau secara orang Tionghoa itu ada alasannya. Ketika orang terlahir di bawah kaki raja, nah berarti dia selamanya akan sulit untuk menjadi orang yang dihormati. Dia harus melewati banyak masalah, dia harus berjuang keras, dia harus dengan dihina orang, diinjek-injek bahasanya begitu. Ketika orang dilahirkan di bahu raja atau di atas kepala raja, wah itu bisa menjadi sosok yang dihormati, atau dia bisa menjadi raja itu sendiri, atau dia bisa menjadi orang yang besar. Tapi banyak juga sesuai dengan hukum perubahan, orang yang beranjak dari tidak ada menjadi ada, dari tidak bisa menjadi bisa, dari orang yang nggak mampu menjadi mampu. Oke, kita kembali lagi ke masalah naga. Tahunnya sudah pasti, tiap 12 tahun akan berputar. Nah, naga sendiri punya karakter. Karakter yang sudah pasti bisa dimiliki oleh setiap manusia yang dilahirkan di tahun ini, yaitu kekuatan, keberanian, semangat, intelligence, kepekaan, keberuntungan, dan kreativitas, dan dia memikirkan keadilan. Juga naga adalah binatang yang paling dipuja oleh bangsa Tionghoa. Kenapa? Dikatakan sebagai anak pangeran naga, ya anak matahari, beliau pangeran naga. Sehingga anak langit itu adalah kerajaan. Dan yang boleh menggunakan jubah kebesaran yang bergambarkan naga di dada sini juga berwarna kuning hanya raja. Yang boleh menggunakan logo-logo naga hanyalah raja. Jadi pada saat itu masyarakat dilarang keras menggunakan baju warna kuning, juga simbol naga. Tapi kalau sekarang kan semua tahun baru Imlek ini pasti menggunakan kaos yang gambar naga, bercorak naga. Mr. Po juga pasti pakai batik naga, gitu kan. Terus juga congsam naga, gitu. Jadi sudah umat awam semua udah boleh menggunakan, bukan hanya zaman dulu. Kalau zaman dulu itu hanya raja. Lalu kemudian naga juga dianggap sebagai makhluk mistis yang sebenarnya tidak ada. Naga dianggap sebagai satu dongeng, satu binatang yang bisa dimetaforakan sebagai kekuasa kegelapan, sebagai pemegang satu yang dikatakan penyebab dosa awal ya di agama tertentu. Nah, jadi kita bisa lihat apakah naga itu benar ada atau tidak. Sebetulnya dalam bahasa Nepal, naga adalah ular besar atau ular kobra. Di India itu sendiri juga naga adalah bentuk ular yang sangat besar. Ular yang sangat besar. Tapi ada yang disebut sebagai dewa naga. Karena ada yang namanya Tiracana dewa. Yaitu dia sebetulnya berbentuk binatang, tapi dia di alam dewa. Nah, itu juga disebut dewa naga. Dewa naga juga ada sosok yang memang hidup di angkasa, hidup di daratan, maupun hidup di lautan. Sehingga kalau kita perhatikan, naga ini bisa sosok binatang yang benar-benar binatang,
atau dia memang sosok apa namanya, sosok mistis ya, mistis. Mistis yaitu mungkin memang ada dewa naga atau memang sesungguhnya tidak ada. Tapi kalau dari bangsa Tionghoa, Long Chuanren atau identitas bangsa disebutnya bahwa bangsa Tionghoa adalah bangsa keturunan naga. Naga di sini sebagai identitas bangsa. Jadi bukan lambang kejahatan. Naga adalah lambang identitas bangsa yang merupakan budaya dan spiritual, penyatuan budaya dan spiritual untuk kejayaan dan keberuntungan. Nah, ketika agama Buddha masuk ke dalam Tiongkok, maka kita bisa lihat wihara-wihara Buddhis pasti ada bercorak naga. Kelenteng-kelenteng di atasnya ada naga. Nah, kenapa? Ini adalah identitas untuk kemakmuran, keberuntungan. Terus juga pada semua aspek kehidupan, naga ini juga bisa ditemukan dalam sastra, puisi, filsafat, arsitektur, bahkan makanan, ya makanan juga disebutkan dalam suta-suta Buddha atau dalam Qingpen atau dalam sutra-sutra syair-syair dari mereka yang memuliakan naga, ya. Nah, ini adalah salah satu ujung. Dan naga kaisar dengan naga di luaran tidak sama. Naga yang digunakan di baju kaisar itu jarinya 5. Nah, sedangkan naga biasa kita lihat mencengkramnya 3, tapi ada 1 jaluk, itu adalah 4 bagian. Nah, jadi di sini kita bisa mengenali karakter naga yang digunakan oleh raja tentu tidak sama dengan karakter naga yang ada dalam gambar-gambar biasa. Terus dalam cerita-cerita kisah-kisah yang dicatat, negara Tiongkok adalah negara yang paling lengkap soal catatan, baik pergeseran daripada raja-raja, tingkah laku raja, perilaku raja, cerita hidupnya dan keturunannya, termasuk para biksu juga dicatat semua dalam catatan. Dalam Lungqing ya, Lungqing itu berarti sutra naga ya. Nah, juga ada yang dicatat sebagai kaisar naga. Chenghua dari dinasti Ming itu juga mempunyai penemuan bahwa ada naga yang ditemukan di pantai Xinhui, yaitu di provinsi Guangdong. Nelayan melihatnya, makhluk itu udah mati. Panjang naga itu berukuran 10 meter dan sangat mirip dengan naga-naga lukisan klasik. Nah, karena nelayan itu kalau makan tidak mungkin memukulnya sampai mati. Juga membutuhkan banyak orang untuk menangkap naga yang sangat seperti ini. Ini adalah naga yang hidup di danau. Dan juga dalam buku History of the Yongpin. Yongpin adalah kaisar ini, Kaisar Tao Kuang tahun 1839. Ditemukan seekor naga di pinggir sungai Luanhe di wilayah Laoting. Dan bagi bangkai naga itu dikerumungi oleh lalat dan belatung. Penduduk lokal membangun sebuah tempat perlindungan untuk melindungi dari sinar matahari langsung. Mereka juga menyiram air dingin ke tubuhnya. Dan kemudian 3 hari kemudian naga itu kembali hidup dan pergi begitu saja. Ini ada catatan dari Kaisar Tao Kuang. Terus kemudian yang paling terakhir adalah Agustus 1944. Naga hitam diberitakan jatuh di tanah di desa Weice di halaman keluarga Chen di daerah Chaoyuan di sebelah selatan sungai Mudan. Naga hitam ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa. Nah, dinyatakan makhluk ini memiliki tanduk di atas kepalanya dan sisik yang menutupi seluruh tubuhnya. Memiliki bau seperti ikan. Ya, dari semua kesaksian yang ada ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ada atau tidak adanya, tapi memang ada binatang ya seperti itu. Nah, sekarang kita bisa lihat lagi karakter daripada bangsa Tiongkok bahwa Raja Naga ya, juga adalah cerita di Buddhis. Tetapi Raja Naga ini juga memerankan peranan penting dalam cerita-cerita dalam kerajaan Chungpo, terutama legenda-legenda film-film yang berhubungan dengan sejarah Buddhis yang difilmkan. Contohnya Xuan Chuang, perjalanan Master Xuan Chuang mengambil kitab suci
ke India atau ke barat, perjalanan ke barat. Dalam cerita kisah Master Xuan Chuang yang dikemas dalam film uh, The West, The Journey atau Journey to the West, Journey to the West atau perjalanan ke barat. Nah, ini ditokohkan sifat daripada loba dosa dan moha yang digambarkan seperti Sung Gokong, kucing, dan patkai. Nah, ini simbol daripada kebencian, bodohan, dan keserakahan. Juga di sana bagaimana diceritakan Sung Gokong tinggal di istana langit, di mana dia harus menjaga buah persik, malah makan buah persik. Di mana dia harus menjaga kuda, tapi menjadi sombong, karena dipikirnya dia penguasa kuda. Dan bagaimana dia bisa menaklukkan Raja Naga dari berbagai penjuru. Jadi sosok Raja Naga kita familiar banget nontonnya itu di film Sung Gokong. Nah, jadi dia bentuknya seperti naga, kepalanya, tapi badannya seperti dewa. Nah, demikian juga dalam Sadharma Pundarika Sutra bab 12 ya. Bab 12. Ini juga judulnya tentang Dewa Data. Tapi ceritanya adalah cerita bagaimana Manjusri membabarkan. Memangnya wanita bisa menjadi Buddha kan gitu ya. Kan sebenarnya tidak bisa wanita itu menjadi Buddha. Tetapi di dalam buku Sadharma atau kitab Sadharma Pundarika Sutra ini ada dicitrakan tentang Putri Naga yang baru, Putri Naga Sagara namanya, baru berusia 8 tahun. Dan Putri Naga Sagara ini adalah bentuknya dia seperti wanita, tapi dia adalah raja Putri Naga. Jadi sifat di dalamnya ada karakter binatang yang disebut Tiracana Dewa atau Dewi, Tiracana Dewi. Dan ketika Manjusri memuji segala macam keagungan dan segala macam bentuk daripada perilaku bahkan kekuatan daripada Putri Naga ini, Sariputra tidak percaya bagaimana seorang perempuan yang harus melewati 5 macam bentuk belenggu juga bisa mencapai kebudahan. Untuk menjadi indra aja, indra Dewa Saka dia tidak mampu. Untuk menjadi yang dipuji Brahma juga nggak mungkin. Wanita bisa menjadi Brahma, bagaimana wanita bisa menjadi Buddha? Nah, lalu kemudian Putri Naga itu menghadap kepada Buddha dan mempersembahkan mutiara kepada Buddha. Dan Buddha menerimanya dengan sangat cepat. Dan ketika dia mengatakan, tindakanku memberikan mutiara ini kepada Buddha, dan diterima oleh Buddha dengan senyum dan satu hal yang sangat cepat. Demikian juga dengan cepat aku bisa membuktikan bahwa aku adalah bisa mencapai kebudahan. Saat itu Sariputra yang masih belum percaya beserta dengan para bhikkhu lainnya melihat perubahan transisi bahwa Putri Naga berubah dalam perjalanannya menuju ke arah selatan, di mana ada tanah suci di sebelah selatan. Dia berubah menjadi sosok bodhisattva yang sangat anggun sekali, laki-laki yang sangat gagah perkasa, dan kemudian dia duduk di atas singgasana teratai dan dengan cahaya yang sangat berkilau dan mengatakan, saya sesungguhnya adalah Buddha di negeri selatan yang sangat Uliang Upien, tidak terbatas ini. Itu adalah satu cerita di dalam Sadharma Pundarika Sutra tentang Putri Naga yang memang adalah titisan dari Buddha. Ketika dia di sana sudah jadi Buddha, tapi di sini dia mengabdikan untuk menolong lebih banyak makhluk lagi dengan wujud seperti naga. Maka di dalam Fumentin, di Sadharma Pundarika bab 25, juga diceritakan bagaimana Bodhisattva itu menolong para makhluk. Bila ada yang ditolong harus dengan penampilan sebagai pangeran atau raja, maka atau bangsawan, dia kan menjadi seperti itu. Ada yang harus ditolong dengan wanita, dia kan berubah menjadi tubuh wanita. Ditolong dengan bentuk anak laki-laki, dia akan berubah menjadi anak laki-laki. Ditolong sebagai raja, raja dewa, dia akan muncul sebagai raja dewa. Kalau perlu ditolong dengan wujud naga, dia akan muncul seperti wujud naga. Nah, itulah tekad dari Kuan Yin Pusa yang bisa berubah-berubah sesuai dengan apa yang akan ditolongnya. Nah, jadi dari cerita yang ditulis dalam kitab suci tentang Dewa Naga, sepertinya memang Dewa Naga ini adalah tokoh yang benar-benar ada dewa. Makanya dalam Parita atau dalam setiap sutra pasti akan ada cerita tentang naga.
baik dalam Etawata disebut Dewa Naga Mahidika. Lalu kemudian banyak cerita-cerita tentang naga yang Nando Pananda yang ceritanya ditaklukkan oleh Moggallana, bahwa pada saat perjalanan Sang Buddha dan para murid-muridnya menuju surga Trayastimsa atau Tawatimsa untuk membabalkan Dharma kepada ibunya, Moggallana melihat ada sosok Dewa Naga di angkasa, Nando Pananda. Saat itu teramat terusik. Kenapa? Banyak orang dari petapa-petapa yang pergi ke atas gitu karena melewati Catumarajika. Dan kemudian Nando ini membuat ulah, dan Sariputra bertanya kepada Buddha, biarkan Moggallana yang mengatasinya. Dan kemudian Moggallana dan kesaktiannya bisa masuk dari mulut naga, lalu ngobrak-ngabrik perutnya, lalu secepat kilat juga dia keluar. Akhirnya Nando Pananda ini bisa ditaklukkan oleh Buddha. Nah, demikian juga dengan kisah ini, Buddha akhirnya khotbah mengatakan sungguh sulit terlahir sebagai manusia, sungguh sulit mereka yang mengenal Dharma, dan sungguh sulit munculnya seorang Buddha. Maka ini adalah rangkaian cerita daripada kisah Nanda Pananda. Ya. Terus kita juga ada dengan Vietnam. Nah, ini adalah buku dari Master Thich Nhat Hanh dan Dragon Prince. Ini adalah kisah berbagai macam kisah cerita tentang kisah naga dalam kepercayaan rakyat Vietnam. Nah, ini juga banyak cerita-cerita yang menceritakan bahwa bagaimana naga menjaga kemakmuran, menjaga masyarakat, menjaga macam-macam. Dan naga benar-benar diakui oleh rakyat Vietnam sebagai penjaga. Ada cerita juga tentang Korea. Di Korea ada cerita Zen tentang biksu dan satu kolam yang berisi 9 naga. Dan ketika naga-naga ini ada yang naga-naga yang zaman dinasti Joseon ya, yang kita lihat sekarang film-film Korea itu sering dinasti Joseon itu muncul dalam kisah-kisah Korea. Karena ini masih ada hubungannya dengan dinasti Tang di Tiongkok. Dinasti Joseon tinggallah seorang biksu besar bernama Eusang. Biksu Esang atau Eusang Senim. Senim adalah panggilan buat para biksu. Suatu hari dia mengunjungi satu daerah yang tidak jauh dari puncak Gunung Chia untuk membangun sebuah wihara atau sebuah kuil. Nah, di sana ada kolam besar atau katakan danau ya, bermukim 9 ekor naga sakti. Biksu besar itu ingin bangun kuil di sana dan berniat untuk mengeringkan kolam itu karena tidak tahu bahwa di dalamnya adalah 9 naga. Lalu dia seperti biasa, tradisi kita adalah berdoa dulu. Saya ingin membangun wihara di sini. Kolam ini terpaksa saya tutup. Dan didengar di sini ada 9 naga. Tolong kalian pindah dari tempat ini. Lalu naga-naga ini, 9 naga ini berkata, kenapa harus kami pindah? Ini tempat kami. Maka naga itu mulai membuat kekacauan dengan hujan, badai, banjir, dan kemudian sampai daerah itu terendam air. Dan dia pikir biksu yang mau bangun wihara itu sudah meninggal. Tapi kemudian biksu ini malah sedang tidur sambil naik perahu di atas danau itu, dan dia sedang kipas-kipas dan mengatakan, hai kalian, apa yang dilakukan? Kalian sudah melukai banyak sekali korban banjir. Ya, terus kemudian mereka heran, dan biksu tua itu menulis mantra lalu ditenggelamin dalam kolam. Dan tiba-tiba kolam itu berubah seperti air yang panas sekali, keluar air panas, dan 9 naga itu tidak tahan ke sana. Lalu 9 naga pergi menuju timur dan beristirahat di puncak gunung di sana. Sementara naga lain yang buta yang sedang beristirahat di dalam kolam, ada naga lain ternyata ya, itu kepanasan karena tidak bisa ikut dengan teman-temannya untuk mengembara. Berarti 8 yang lain sudah pergi. Dan biksu itu menutup tempat itu dengan kuil di atasnya. Dan saat wihara yang tadinya dibangun beranjak makmur lah, beranjak besar, beranjak bagus, tiba-tiba hancur.
sepi, ditinggalkan umatnya, banyak masalah. Ternyata ada biksu lain yang datang dari daerah lain melihat, wah ini adalah kutukan dari 9 naga, dan ada satu naga yang tertimbun di dalam yang memang matanya buta. Nah, kamu nggak boleh menggunakan tempat ini sebagai kuil naga. Akhirnya kuil Goryongsa, yang disebut kuil Goryongsa, melihat bahwa kamu harus menggantinya dengan kura-kura. Kuil itu diganti dengan nama kuil Kulain. Nah, kuil Kulain. Ini adalah juga cerita Zen yang ada di daratan Korea ya, daratan Korea. Kemudian kalau kita pergi ke Nepal, semua orang percaya bahwa naga-naga ini adalah ular-ular besar yang menjaga. Khususnya kita pernah mendengar juga cerita tentang naga Muchalinda, yaitu ular besar yang berkepala 7 yang seperti kobra, melindungi Buddha dari hujan. Ada yang bilang cuma satu, tapi kepalanya sangat lebar. Ada yang bilang itu adalah ular yang berkepala 7. Nah, itu tergantung bagaimana seniman dan legenda itu diceritakan ya. Oke, mungkin demikian dulu kali ya tentang naga. Jadi kalau kita bilang itu adalah mitos, ya mungkin karena itu adalah legenda Chuan Suo, karena tidak pernah ada orang yang melihat naga. Tapi kalau dari bukti-bukti yang tadi juga ada yang memang seperti naga, ikan besar. Kayak di Thailand muncul sekali, setahun sekali. Jadi Thailand, Myanmar, Kamboja, Tiongkok, Vietnam, India, Nepal, ini yang percaya banget tentang the power of naga, dewa naga, and ya binatang yang seperti itu, binatang yang besar. Ya. Iya, baik, luar biasa ya. Saya terkesima. Oke. Saya ya, kita ya Dokter Heru ya, Betul. terkesima dengan cerita Suhu Nengsiu ya, yang mulia Biksu Sakya Sugata. Tapi lebih dikenal dengan Suhu Nengsiu ya, topnya, nama panggungnya begitu. Nah, jadi Mitra Buddha Spesita, kalau kita mendengar ya, menyimak apa yang tadi Suhu sampaikan, berbagai referensi bertaburan. Betul ya? Referensi dari kitab suci, referensi dari tradisi atau apalah itu dari negara Vietnam, dari Korea, dari Thailand, dari mana-mana. Itu semua sudah tadi Suhu sampaikan dengan sangat baik ya. Jadi kalau nanti rasanya kurang jelas boleh didengarkan ulang. Ya, siaran ini kan bisa disaksikan secara berulang-ulang. Nah, apakah itu mitos atau tidak? Nah, tentu mungkin dengan pemaparan Suhu tadi kita boleh menyimpulkan masing-masing. Bagi yang percaya ya oke, bagi yang tidak juga nggak apa-apa. Karena kalau saya dan Dokter Heru ya mungkin juga Suhu kan sama-sama kita nggak pernah lihat gitu kan ya. Kita kan berbasis apa ya Suhu ya. Tapi kayaknya tadi saya ada salah ngomong gitu. Iya Suhu Ya, gimana Suhu? tadi kayak ada salah ngomong yang Ya, cerita Mapada yang ya. sulit lahir sebagai Rita, Manusia. Nando Oh, Pananda Bujang Mahidiman itu dalam Parita. Ya, ya. tapi yang tadi itu yang saya ceritakan tentang Pananda, yang syair bahwa sungguh sulit lahir sebagai manusia itu adalah tentang naga era Pataka yang pada Hmm, zaman Buddha ingin sekali menjadi murid Buddha ya. Nah, sehingga iya. dikatakan dari zaman Buddha Kasyapa itu terdapat seorang biku ya yang sangat gelisah, dan kemudian ketika munculnya Buddha baru dia terlahir sebagai naga, yaitu Iya. Erapata, naga Era Pataka ya. Iya, Iya baik. itu Terima salah kasih. salah ayat. Terima kasih Suhu. Saya tadi juga ingin menanyakan lebih lanjut apakah ada tautan dengan cerita, karena Dhammapada ini kan ayat-ayatnya ada sejarahnya ya, Dhammapada kata-kata. Baik, kita tampilkan saja kalau gitu Dokter Heru di ayat. Nah, jadi yang Suhu tadi sampaikan, Mitra Buddha Subhasita, Suhu sudah mengoreksi yang cerita tadi ya, bahwa mengenai ayat 182. 182 tadi itu bercerita tentang Dewa Naga yang bernama Erakapata. Ya, Erakapata itu hidupnya di zaman Buddha Kasapa. Ingin sekali menjadi Apa? Buddha, ya, ingin sekali lahir sebagai manusia. Oleh Buddha muncullah ayat ini. Begitu ya. Boleh dibacakan dulu Dokter Heru. Ya, baik.
Jadi ayatnya kurang lebih seperti ini ya. Sungguh sulit untuk dapat dia lahirkan sebagai manusia. Sungguh sulit kehidupan manusia. Sungguh sulit untuk dapat mendengar ajaran benar. Begitu pula sungguh sulit munculnya seorang Buddha. Nama pada 182. Ya, tadi Su Ningsih sudah sampaikan itu kisah dari raja atau naga ya, seekor naga. Era Iya, namanya Era Kapata. Erakapata. Ya, Erakapata ini ingin sekali menjadi manusia ya, Suhu ya. Ya, kemudian beliau mengumpankan putri cantiknya ya untuk dipersunting oleh siapa saja yang bisa menjawab 4 pertanyaannya ya. Saya boleh bacakan pertanyaannya, Suhu ya. Ini untuk meluaskan pandangan pendengar Bon. penonton kita ya, Suhu ya. Ada 4 pertanyaan yang diajukan, jika mampu dijawab oleh siapa Ya. saja, maka orang itu berhak mempersunting putri cantik dari Eka Rapata. Ya, pertanyaannya, 1, siapakah penguasa? Yang kedua, apakah seorang yang diliputi oleh kabut kekotoran moral dapat disebut sebagai seorang penguasa? Dan yang ketiga, penguasa apakah? Ya, ya sebentar ya. Ini saya tutup dulu sebentar. Iya, penguasa apakah yang bebas dari kekotoran moral? Dan yang keempat, orang yang Bebas dari seperti kotoran. apakah? Ya, yang disebut dungu. Nah, ternyata ada seorang pemuda bernama Utara yang Buddha secara batinnya melihatnya ya akan mencapai tingkat kesucian pertama, yaitu Sotapati. Maka sang Buddha istilahnya itu menyampaikan kepada Utara untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Maka si pemuda itu yang bernama Utara menjawab pertanyaan yang diberikan tadi, yang 4 tadi. Jawabannya adalah ya, siapakah penguasa? Maka dijawab oleh Utara, ia yang mengontrol keenam indera adalah seorang penguasa. Kemudian untuk pertanyaan apakah seseorang yang diliputi oleh kabut kekotoran moral dapat disebut sebagai seorang penguasa? Dijawab oleh pemuda Utara, seseorang yang diliputi oleh kabut kekotoran moral tidak dapat disebut sebagai seorang penguasa. Ia yang bebas dari kemelekatanlah disebut seorang penguasa. Lanjut ke pertanyaan ketiga, ditanyakan oleh sang Dewa Naga ya, Eka Rapata kepada Utara. Penguasa apakah yang bebas dari kekotoran moral? Jawaban pemuda Utara, penguasa yang bebas dari kemelekatan adalah yang bebas dari kekotoran moral. Dan pertanyaan terakhir yang keempat, orang yang seperti apakah yang disebut dungu? Pemuda Utara menjawab, seseorang yang menginginkan kesenangan-kesenangan hawa nafsulah yang dapat disebut sebagai dungu. Nah, tapi pada akhirnya Utara karena sudah mencapai tingkat Sotapati, tentu nafsu indrianya untuk mempersunting putri ya dari Raja Naga Erakapata sudah tidak ada. Sehingga Sang Buddha kemudian membabarkan ayat yang tadi ya, Suhu ya, yaitu sungguh sulit untuk ya dapat dilahirkan sebagai manusia, sungguh sulit kehidupan manusia, sungguh sulit untuk mendengarkan ajaran benar, begitu pula sungguh sulit munculnya seorang Buddha. Luar biasa Suhu Ningsih. Ya, ini Ya. sebuah kisah yang Yang sangat cerita tentang Nando Pananda juga ada, kita bisa lihat. Nando boleh Pananda Suhu. ada pengertian salah dengan kekuatan besar. Putra Sang Buddha terkemuka Moggallana menaklukkannya, menjinakkannya. Raja dari para bijaksana menaklukkannya dan kekuatan kesaktian. Semoga dan kekuatan ini engkau mendapat kemenangan sempurna. Ini Wijaya Parita kalau nggak salah ya. Ada Saya Manggala bagian. kata ya, Su ya. Iya, luar biasa ya. Jadi banyak sekali referensi soal Dewa Naga ini. Nah, satu parita Su, mungkin nanti bisa kita bahas lebih lanjut nih. Dokter Heru akan memunculkan satu parita berkaitan dengan Dewa Naga juga Su ya. Nah, mungkin Su berkenan untuk mengelaborasi atau menjelaskan lebih lanjut tentang parita ini Su. Ya, ini adalah bagian dari Etawata. Etawata adalah disusun untuk memberikan pujian dan pelimpahan jasa ya, di mana semuanya sangat lengkap sekali dibacakan di situ. Termasuk semua makhluk yang ada di angkasa dan di bumi. Bahwa di angkasa pun ada banyak makhluk. Dulu saya berpikir istana
dewa-dewa di angkasa. Jadi kita kalau naik kapal terbang bisa kelihatan, taunya sama aja nggak kelihatan. Terus kalau ada pun istana di situ kasihan juga ya ditabrak-tabrak terus begitu ya sama pesawat. Karena kalau kita lihat radar pesawat nggak pernah sepi itu angkasa luar biasa. Nah, tapi Betul. ada makhluk memang yang tinggalnya di angkasa dan di bumi. Para dewa dan naga yang perkasa. Naga ini juga tadi sebut ada naga yang di angkasa, naga yang di bumi, dan naga yang di samudra. Turut bergembira atas timbunan kebajikan ini. Dan sebenarnya naga ini kalau di Mahayana lebih komplit lagi Tianlong Papu, bahwa Tian adalah dewa, Lung adalah naga, dan 8 yang lainnya seperti Mahoraga, atau seperti Kinara, seperti makhluk-makhluk yang besar-besar itulah yang penghuni Catur Marajika. Kalau makhluk-makhluk yang serem-serem yaksa, Mahoraga, naga, Garuda, ini semua adalah disebut penjaga dharma. Kalau mereka sampai turut bergembira atas timbunan jasa kebajikan yang dilakukan oleh semua makhluk atau terutama oleh manusia, maka mereka kan selalu melindungi dan menjaga. Dan kalau parita bagian ini adalah kita melindungi Indonesia. Ya, artinya semua makhluk-makhluk Dewa Naga juga melindungi bahwa hutan, gunung, goa, semua ini adalah sumber batu batu permata, betul nggak? Jadi kalau Betul. orang yang meneliti tentang geo apa namanya ya geologi dan Hmm. susunan permata yang ada di dalam gunung, permata yang ada di dalam goa-goa atau tamas stalaktit atau kristal atau apa semua ini adalah dijaga oleh Dewa Naga. Jadi sebetulnya kita mengeksplorasi gunung, bukit, goa itu sebenarnya sudah melukai sebetulnya bahwa ini adalah harta karun yang tidak boleh dieksplorasi secara nafsu untuk menguasai, untuk memperoleh kekayaan yang besar, dieksplor besar-besaran. Maka naga-naga banyak yang ngamuk, marah, dan ada di beberapa tambang ya, di beberapa tambang pekerja itu meninggal secara mendadak atau terlibat kabel yang besar atau ditabrak oleh kereta yang rel itu ya, yang mengangkat tambang-tambang ini. Nah, juga makanya mereka percaya banget kalau di dalam tambang, di dalam goa atau dalam apa mereka harus sembahyang, harus berikan puja atau memohon untuk di blessing atau diberkati sebelum pekerjaan itu dimulai. Nah, ini adalah Oke. bagian dari parita bahan jasa supaya kita dengan makhluk-makhluk itu saling damai. Baik, hidup harmonis gitu ya Suhu ya. Hidup Oke, harmoni. baik, baik, baik. Dokter Heru, Anda punya pertanyaan untuk Suhu tentang Dewa Naga ini? Iya, ini Silakan. paling pertanyaan klasik aja sih Suhu. Ini kan kalau Hmm. orang Tionghoa ini kalau sudah berurusan dengan tahun itu kan biasanya tidak lari dari Ciong. Ya, Suhu. Ya, Ini gimana menyikapi Ciong ini kalau sebagai umat Buddha, Suhu? Hmm. ya, Ciong itu Xiong, ya, Xiong, Ciong. Bahasa Hokkiannya Ciong, bahasa Mandarinnya Xiong. Ada gini, ada X. Artinya tuh udah kalau udah XX ya berarti dilarang atau berbahaya atau yang harus diamati. Jadi ada Xiong, ada Xiang. Xiang itu Qi keberuntungan atau manggala. Kalau kita umat Buddha percaya dengan adanya Manggala Parita ya adalah berkah utama. Jadi Sang Buddha mengungkapkan 36 yang berkaitan dengan berkah utama. 36 ya kalau nggak salah ya, Heru. Nah, jadi ini adalah berkah utama yang 38 memang itu. akan melindungi. Oh, 38. 6 sama 8. Soalnya angka 6 dan 8 memang angka mudita 68. Sepakat tukar. Nah, jadi 38 berkah utama. Dan kalau kita mengerti tentang berkah atau Tachixiang Ching atau Manggala Sutta, ya sebenarnya kita akan berjalan aman kemana saja. Demikian juga dengan mengerti praktek cinta kasih dan karania meta sutta dan mengerti hukum karma. Cuma masalahnya orang Tionghoa ini kan luar biasa gitu ya. Dia luar biasa dari segala macam sisi, hitungan, astronomi, pergerakan bintang, itu akan memberitahu kita. Contoh besar, kalau Cap Go, itu kan pasti air pasang.
Nah, kalau cap gos sebaiknya nelayan tidak melaut gitu kan, dan juga membiarkan ikan-ikan itu bisa menikmati sinar bulan, kan bijaksana juga ya, karena air pasang bahaya, bisa ombak besar, terus juga kondisi-kondisi kayak gini adalah kondisi astronomi. Terus perhitungan-perhitungan orang Tionghoa, dalam 12 tahun ini ada berapa kali kita mengalami perbenturan energi, jadi energi semesta. Kalau misalnya tahun naga, lalu akan musuhnya naga kan 12 sio itu kalau orang ngitungnya pakai begini. Nah, dari tikus terus kemudian apa? Ini ada 4, ada 3 buku. 3 buku, 3 buku, 3 buku, 3 buku, 3 buku, 3 buku. 4 ini jadi 12. Kalau ngitung ciongnya gampang. Jadi dibagi yang 2 gini. Nah, bagi 2. Jadi yang ini berseberangan, ini ciong, ini berseberangan, ini ciong, ini berseberangan, ini ciong. Demikian juga yang tadi ini 2 berseberangan akan ciong. Gampang hitungnya. Dimulai dari tikus gitu kan. Makanya orang dulu ngitungnya begini. Ngitungnya begini kan. Film-film silat ngitungnya begini. Jadi hitungan ini juga bisa dihitung tahun, bisa dihitung jam. Jam apa ketemu sama jam apa, nanti kita sionya apa, ketemu apa enggak. Nah, ini dari permainan hitung inilah bahasanya. Jadi sebetulnya setiap jam juga dia bertabrakan. Kalau orang-orang zaman dulu kan bukan zaman sekarang. Zaman dulu kalau mau pergi-pergi naik kereta, jalan kaki, mengembara jauh dari satu tempat ke tempat lain. Kalau sekarang kan udah canggih lah, ada bisa naik mobil, naik pesawat, naik kereta. Jadi akurasinya udah tidak lagi sama ya. Akurasinya mungkin di jam-jam tertentu, jam sibuk. Kalau ini kita jam orang sekolah, jam orang kerja, jam orang macet, di mana-mana macet. Nggak kayak dulu naik kuda kan nggak ada macet. Jadi sekarang banyak kan di jalan jam berapapun ciong kita ketemu ciong karena macet. Tidak Iya, iya, lancar. iya. Iya, Jadi iya, ini udah betul. pergeseran lah, pergeseran. Jadi kalau orang dulu lebih hati-hati. Nah, Hmm. maknanya apa buat kita? Jadi kalau tahun ini kita dianggapnya kurang beruntung atau mengaruh dalam saci atau energi yang negatif, kita harus justru lebih banyak perbuatan baik tahun ini. Misalnya kita dibilangnya kita ciong, berarti kuncinya bibit-bibit kebajikan kita harus sebar terus sepanjang tahun. Jadi sebenarnya buat orang baik dia tidak masalah, tapi buat orang yang saldonya minus dengan tabungan kebajikan, ya berarti dia harus memperbanyak saldonya, menambah saldo kebaikan supaya jangan minus. Kenapa? Saldo kebajikan kita minim, sedangkan masalah yang akan datang bertubi-tubi, kita tidak mampu melewatinya. Tapi kalau saldo kebajikan kita sudah biasa banyak, berkembang, maka sehari-hari ya kita akan damai-damai aja melewatinya. Bahkan sama seperti orang nuang garam, tapi tuangnya ke kolam renang yang nggak ada rasanya gitu. Kalau buat orang yang pahalanya dalam kebajikan sangat amat banyak. Jadi ciong ini akan berasa kalau saldo kebajikan kita kurang. Jadi masalah ciong atau enggak, Sang Buddha mengajarkan kepada kita untuk terus berbuat baik. Iya, Itu luar aja biasa. sih. Tambah Nah, contohnya ya, hari biasa aja yang bukan sionya ciong, di rumah sakit tuh semua sio ada. betul, Setiap jam akan masuk betul, orang sakit, betul. sama setiap jam akan ada orang. Zaman orang Tionghoa itu percaya kita tuh nggak boleh cuci. Cuci itu keluar darah. Luar darah. Jadi kayak operasi atau kita jatuh atau benturan mengeluarkan darah. Nah, itu pantangan buat orang Tionghoa. Jadi kalau dibilang yang paling ciong-ciong itu sampai dia harus cuci. Dan memang dalam hitungan manusia kita itu harus keluar darah. Memang kita harus dioperasi atau kita harus sakit atau apa. Memang itu harus dalam hidup itu darah itu memang harus keluar. Apalagi wanita tiap bulan juga keluar ya rajin banget gitu ya. Jadi bukan Iya. masalah. Dan kita Sebenarnya gini harus loh, berhati-hati. kalau tentang persembahyangannya suhu, ini kan kalau orang Tionghoa kan percaya dengan kalau ini kan Ya, berbeda dengan konteks Buddhis ya, tapi ini kan masih masih di orang Tionghoa itu kan percaya kalau Ciong itu kan katanya Pai Pai Kai Sui atau Pai Pai apa Tianko atau apa gitu loh. Kalau dari sikap kita sebagai ya. seorang Buddhis ini bagaimana Su? Nah, jadi dulu ini upacara ini adalah betul-betul upacara dari Taoism.
Jadi ketika Buddhis masuk di dataran Tionghoa, akulturasi budaya kan. Nah, orang Taocio itu bikin ciswa lah, bikin apa, bikin segala macam upacara untuk menghadapi Ciong ini. Terus Buddhis masa diam aja? Dulu kan selalu Taoisme, Buddhis, Kungse ini saling berlomba-lomba. Nah, Buddhis masa diam aja? Akhirnya Buddhis mengambil tradisi Paoyin atau Poun ya. Paoyin tiap awal tahun Imlek itu dimasukkan ke dalam ritual Buddhis. Jadi gimana caranya? Nah, caranya adalah sebenarnya bukan cuma pai-pai atau sembahyang, tapi khusus di Imlek selama dari tahun baru sampai Cap Gome. Itu 15 hari, waktunya umat Buddha itu untuk apa? Maka dalam Paoyin kita baca Yao Se Sanmei Suichan, Yao Se Pauchan, Yao Se Pauchan dan Sanmei Suichan. Biasanya itu adalah pertobatan. Jadi syair pertobatan dibacakan di awal tahun. Kenapa? Kalau orang zaman dulu raja bacanya Liang Huang Pauchan. Jadi adalah pertobatan Kaisar Liang. Dan ini 3 buku tebal berhari-hari. Liang Huang Pauchan. Tapi kalau untuk 1 hari aja, biasa orang dengan sembahyang Paoyin adalah pertobatan, baik mengungkapkan sepe, cinta kasih, atau kesehatan dari Yao-Se Pamen yang diambil pertobatan terhadap Baisa Guru Buddha. Artinya, memasuki awal tahun, kita yang harus pai namaskara bersujud. Jadi di sana kan banyak sujudnya. Ada syair pertobatannya, ada sujudnya, namaskaranya, dan bertekad. Jadi setiap sujud kepada satu nama Buddha, kita punya tekad. Ada tekad yang akan kita jalani tahun depan. Ada pertobatan yang harusnya dengan ucapan, perbuatan, dan pikiran kita sesali dan saya bertobat. Saya tidak akan mengulanginya di tahun depan. Tahun ini masih banyak pelanggaran. Jadi sebetulnya orangnya diajak bersujud. Kalau soal baju distempel, itu simbol. Jadi orang kan senangnya sugesti. Kalau baju ini nih sudah distempel, saya aman. Karena ini adalah Paoyin, stempel untuk melindungi saya. Nah, padahal harusnya bajunya masuk ke wihara, orangnya juga bertobat. Tapi ini sekarang sibuk, semua orang pada sibuk, pada kerja, pada sekolah. Jadi bajunya aja yang disembayangin, orangnya kagak datang. Titip baju ya, bukan titip kita bersobat. Ntar yang bertobat siapa? Tolong susunya mewakili kami ya. Jadi susunya ya namaskara, pai, bertobat, umatnya enggak gitu. Itu di Itu Medan ceritanya awal tahun itu begitu. Nah, terus betul. baru kemudian kita berdana untuk leluhur, doain leluhur, kita berdana buat yang lainnya, sehingga setelah selesai doa semua akan memperoleh berkah. Itu sih makna dalam Mahayana dalam upacara Paoyin atau Poun. Iya, dulu kita Cap Imlek. di Medan tiap tahun kan Poun Ya, ya, namanya tadi yang Su Poun, bilang ya. ya. Iya, di Poun. Medan tuh masih banyak kita Iya. lakukan tuh Su. Ya, Masih. Poun ya kan? Masih ya. Semua Poun, masih. Shifu, apa ya? Iya, Ya, betul banyak banyak. gitu. Su, pertanyaan terakhir Su ya. Itu tadi Dewa Naga. Kalau kita berdoa menyebutkan Dewa Naga itu, Dewa Naga bisa bantu apa ya untuk kehidupan kita manusia, Su? Ya, nah Dewa Naga ini sendiri kan jadi alam catur maharajika. Jadi orang nih kita lihat silsilah surga. Surga 1 paling dekat dengan bumi. Musuhnya surga 1 ya berarti Asura. Asura ini kan setengah-setengah dia, setengah alam dewa di surga 2, tapi di basement katanya. Dan juga setengah hidup di alam manusia karena dia lebih suka mabuk-mabuk, menemani orang yang judi atau yang kayak gitulah, lebih ke arah emosi ya, emosi perasaan, senang lihat orang nggak damai. Jadi Asura ini selalu digunakan juga bahasa lain bangsa jin ya, digunakan untuk selalu menjadi alatnya manusia untuk menyerang orang lain. Nah, terus juga Asura ini digunakan untuk membuat kekacauan dan juga alam-alam peta yang memang punya kemampuan dan punya ilmu atau punya kesaktian. Jadi, boleh dikatakan semua catur maharajika dalamnya adalah Tianlung Papu. Ini adalah, ada juga yang disebut Tianlung Papu itu Pusa Bodhisattva. Kenapa disebut Bodhisattva? Mereka ini melindungi, jadi tahufa, penjaga dharma.
Ya, dia melindungi, menjaga orang baik yang ingin melakukan kebajikan. Dan dia udah pasti adalah melindungi tempat-tempat ibadah dan tempat-tempat suci. Melindungi relik, melindungi stupa, melindungi pohon bodhi. Jadi sebenarnya mereka adalah penjaga dharma yang tanpa dibayar atau tanpa ada harus sedekahan atau tanpa harus disembayangi, itu tugas mereka. Dan mereka lakukan dengan Sinkan Cingyen untuk menjaga bumi, pojok-pojok bumi, dan beserta isinya. Jadi ini adalah kalau di malaikat, malaikat perang bahasanya gitu. Istilah tetangga malaikat perang. Nah, sedangkan alam tingkat kedua, yaitu tempat indra dewa sakra, yang juga merupakan tempat bersemayamnya Asuri dan asura-asura ya, asura tinggal di basement istilahnya gitu. Nah, sehingga di alam surga kedua ini kan yang ada kesenangan. Dewa-dewa yang terlahir di tingkat dua ini bukan dewa perang. Mereka adalah dewa-dewa yang menikmati hawa nafsunya sebagai dewa. Artinya karma baiknya terlalu banyak sehingga mereka menikmati kondisi-kondisi duniawi di alam sana. Kalau terjadi kekacauan dengan perang dengan Asura, maka yang bergerak adalah Catur Marajika, yaitu Dewa Naga dan segala macam. Dengan Dewa Naga ini dalam cerita Buddhis juga lucu. Kalau kita pergi ke Bali, ke mana tuh? GWK ya. Nah, di sana ada relief antara Garuda berperang dengan naga. Nah, itu di GWK dijelasin di sana. Kenapa naga selalu berperang dengan Garuda? Garuda adalah sosok burung yang sangat luar biasa besar. Burung raksasa. Burung kan makannya cacing, ular, dan segala macam. Nah, naga adalah makanan daripada burung Garuda. Tapi yang besar-besar yang nggak mampu melawan dimakan oleh burung Garuda. Burung Garuda hanya makan anak naga. Jadi di zaman Buddha, Raja Naga ini dan pasukan naga yang bapak orang tua naga lah istilahnya ini selalu mengeluh. Karena anak-anak putra-putri mereka itu selalu dimakan oleh Garuda. Lalu menghadaplah kepada Sang Buddha. Kalau begini terus, populasi kami habis. Karena ini tercatat di kitab suci ya, maka kita kan jadi bilang, apakah ini mitos atau fakta? Masa mitos dimasukin ke dalam kitab suci? Kan begitu ya. Nah, jadi cerita ini ada. Jadi Buddha mengatakan, baiklah para dewa naga atau naga, mulai saat ini biar murid-muridku yang akan mempersembahkan makanan buat burung Garuda, sehingga mereka tidak akan kelaparan. Dan burung Garuda mulai saat ini jangan lagi kamu makan anak-anak naga. Biarkan mereka berkembang untuk menjaga kebajikan. Maka tugas-tugas para biksu Mahayana khususnya setiap jam sangkung jam 11 sampai jam 12. Nah, itu biasa kita kan mempersembahkan nasi, 7 butir nasi untuk dipersembahkan kepada Tapeng Chin Shenyao, yaitu artinya burung Garuda. Guang Ye Kue Sencung, yaitu segala macam setan-setan yang luar biasa banyaknya, yang besar. Lalu Locha Kue Semu, yaitu ibu daripada segala macam setan, Locha. Ya. Nah, kan lu si Cuman, makanan ini akan berlimpah ruah kepada mereka untuk bisa makan. Jadi yang disebut paling pertama dalam syair persembahan makanan atau puse di siang hari itu adalah burung Garuda. Supaya jangan makan anak naga. Ini deal, perjanjian antara naga, Garuda, dan Buddha. Nah, mereka selalu bertempur dan tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah. Gitu. Jadi yang mereka makan cuma anak-anak naga. Gitu. Jadi cerita-cerita ini bisa dibilang mitos, tapi karena terdapat dalam kitab, ya kitab berarti mungkin memang ada mereka semua. Dan pernah di Fokwangsan sendiri waktu saya sekolah di sana tentang puse, kita ada cuanso, bukan cuanso sih, maksudnya cerita. Kalian ya kalau persembahan ini jangan ngelamun, Kuansiang itu harus benar. Kenapa? Dulu ada Samanera yang tinggal udah lama banget di Hosieyen. Saat itu dia persembahkan makanan ya, nggak dibaca apa-apa, dia nggak kuansiang apa-apa. Lalu kemudian dia cuma naruh aja sambil ngantuk. Waktu dia balik mau lepasin jubah, karena kamar kita kan ngadep ke depan, ke masalah depan tuh, di dekat gerbang. Di dekat gerbang itu ada burung Garuda yang sangat besar, matanya melotot ke arah dia dan berkata dia nggak dapat apa-apa.
Jadi mulai dari situ semua samanera maupun biksu ya yang sekolah di posyandu kami diajarin kalau kita persembahkan itu harus betul-betul kuansyang. Didanakan kepada siapa, 7 butir nasi ini menjadi tumpeng. Jadi tumpeng yang sangat besar seperti Gunung Semeru. Ini adalah makanan. Bawahnya kayak tumpeng lah, bawahnya makanan yang sangat banyak, tengahnya adalah gunung nasi. Maka cerita tumpengan ini juga sebenarnya berasal dari Buddhis, bahwa gunung Simisan atau gunung Semeru, nah ini berupa makanan, bisa dinikmati oleh naga, oleh asura, oleh Garuda, dan oleh semua makhluk alam peta maupun alam alam lainnya menikmati makan tidak ada habis-habisnya. Maka ini diperlukan kuansyang 7 butir nasi menyebar ke semua penjuru benua. Luar biasa ya. Iya, luar biasa. Memang Memang kalau kita suhu. menyikapi apa yang kita belajar dari konteks Mahayana itu memang sangat luar biasa untuk hal-hal seperti ini ya. Makanya Oke. makanya ada ada orang mengatakan ya itu suta-suta Mahayana itu bukan ajaran Buddha itu ya sangat mengherankan itu. Oke, betul. Baik, Su. Di bagian akhir mungkin ada pesan yang ingin Su sampaikan di Hari Raya Imlek tahun ini. Silakan. Ya, kungsi facai. Ya, kita semoga berharap semua cai itu atau kekayaan itu mekar atau facai. Tapi ingat, tidak mungkin ada yang mekar begitu saja tanpa ada bibit. Seperti kita menanam bunga, pasti dimulai dari bibit. Ketika bunga jadi pohon, dan pohon itu mengeluarkan kembang, dan kembang itu baru mekar, itu adalah proses. Maka kalau mau kita punya rezeki yang melimpah, kita harus tahu prosesnya menanam bibit kebajikan dan banyak berdana, sehingga kita tahun depan akan penuh dengan berkah. Dan mulailah di Imlek ini, khususnya tahun naga ini, yang ingin punya anak dengan sio naga, Anda bisa program di awal-awal tahun, yaitu dengan banyak berdana, menolong banyak orang, menolong memberikan orang yang kesulitan, dan terutama Anda boleh ke rumah sakit, mereka banyak yang kesulitan untuk melahirkan atau kesulitan untuk membayar uang rumah sakit, kita bisa berdana ke sana dengan bertekad. Semoga saya bisa berjodoh di tahun naga ini untuk memiliki anak yang dari alam atas. Terus buat semua orang yang ingin melakukan kebajikan di tahun naga ini, juga kita lihat simbol naga adalah simbol yang selalu dipakai oleh kaisar. Artinya kita harus bertindak adil, bijaksana, baik, dan menjadi orang besar. Yang dikatakan orang besar adalah besar pikirannya, pandangannya, ucapannya, dan jiwanya atau hatinya. Sehingga menjadi orang besar adalah perlu harus bertanggung jawab terhadap apa yang diucapkannya, apa yang dilihat, apa yang didengar, dan apa yang dipikirkannya untuk kepentingan orang banyak. Oke, terima kasih. Selamat Luar biasa. 2024. Ya, Sinnen terima Kaila. kasih Suhu. Oh, Mitopo, Suhu, Sesi Suhu. Omitofo, Kamsia, Suhu. Terima kasih banyak. Luar biasa, Suhu. Banyak sekali mutiara yang kita bisa pelajari pada hari ini ya. Oke, baik Mitra Buddha Swastika. Jadi Suhu tadi sudah sampaikan, teruslah berbuat kebajikan agar kebajikan itu akan membuat kehidupan kita menjadi semakin baik begitu ya. Nah, jadi untuk mendukung program siaran Buddha Swastika dan menambah saldo kebajikan Anda boleh menyalurkannya ke rekening BCA di nomor 4666218787 atas nama Suherman ya. Semoga dana kebajikan Anda akan menjadi saldo kebajikan yang menjadi bibit untuk kebahagiaan, kesehatan, dan keberkahan hidup Anda ya. Baik, sekali lagi dari kami di tempat masing-masing ya, di 3 tempat yang berbeda, mengucapkan selamat tahun baru Imlek 2575 tahun 2024. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, Satu, sadu, sadu. satu, Sampai satu. jumpa minggu depan. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Bentar ya.